Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu serta teman-teman dan rekan-rekan peserta Latsar CASN tahun 2026 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Izinkan kami memperkenalkan diri dari Angkatan 28, Kelompok 4, Subkelompok 2. Izin saya sendiri atas nama Nur Mukmin, nomor urut 36, dan selanjutnya teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Oktrimawarni, nomor absen 37. Ini nomor perkenalan diri, nama saya Firdaus Alam Budi, nomor absen 38. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Latifatul Fitriyah, nomor absen 39. Selanjutnya mohon izin kami memaparkan hasil diskusi kami tentang identifikasi konflik dan penerapan nilai ASN berakhlak. Melalui pemaparan ini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja, sehingga tercipta pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Latar belakang yang melatar belakangi adalah ASN berakhlak adalah merupakan pedoman perilaku bagi kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan publik secara profesional dan berintegritas. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan konflik akibat perlakuan tidak adil dan kurangnya profesionalisme tiap pegawai ataupun beberapa oknum pegawai. Konflik tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Nah, untuk lebih jauh, apa itu konflik? Nah, konflik adalah suatu keadaan yang menimbulkan pertentangan atau ketidaknyamanan akibat perbedaan kepentingan, pendapat, maupun perlakuan antar individu ataupun kelompok. Dalam lingkungan kerja, konflik dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan hubungan antar pegawai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus yang ada di lingkungan UPT Pemasyarakatan. Kasusnya yaitu seorang petugas pelayanan memberikan perlakuan khusus kepada keluarga atau kenalan dekat dalam proses pelayanan, sehingga masyarakat lain harus menunggu lebih lama. Perilaku tersebut menunjukkan adanya pelayanan yang tidak adil dan tidak profesional. Berdasarkan kasus yang terjadi, menunjukkan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai ASN berakhlak, di antaranya yaitu nilai berorientasi pelayanan. Pelayanan tidak diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat. Nilai yang kedua yaitu akuntabel, yaitu dengan terjadinya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada nilai harmonis, yaitu dengan menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidaknyamanan. Dan yang terakhir, loyal, yaitu perilaku pegawai dapat merusak citra instansi. Berdasarkan kasus yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang petugas memberikan perlakuan khusus kepada keluarga atau kenalan dekat dalam proses pelayanan. Dari faktor individu, perilaku tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai ASN. Selain itu, adanya kebiasaan atau budaya untuk mendahulukan kerabat dan relasi tertentu juga dapat mempengaruhi objektivitas dalam memberikan pelayanan. Rendahnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai berakhlak turut menjadi penyebab munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Sementara dari faktor organisasi, kasus ini dapat terjadi karena pengawasan dari atasan belum berjalan secara optimal. Sistem antrean dan mekanisme pelayanan yang belum tertata dengan baik juga membuka peluang terjadinya perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Selain itu juga adanya tidak atau kurangnya tegasnya penerapan disiplin dan sanksi terhadap pelanggaran penyebab perilaku tersebut berpotensi terulang.
Selanjutnya, mengenai dampak bagi masyarakat. Yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi, yaitu konflik-konflik dapat membuat masyarakat meragukan netralitas dan profesionalitas instansi dalam memberikan pelayanan. Dua, timbul rasa ketidakadilan. Ketika terdapat perlakuan khusus kepada pihak tertentu, masyarakat lain yang telah mengikuti prosedur dengan benar akan merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Tiga, masyarakat merasa dirugikan. Masyarakat dapat mengalami kerugian berupa keterlambatan pelayanan, tambahan biaya, maupun hilangnya kesempatan memperoleh haknya secara tepat waktu akibat adanya penyalahgunaan kewenangan atau perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Keempat, muncul keluhan pelayanan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak adil atau tidak sesuai prosedur dapat munculnya berbagai keluhan dan pengaduan. Keluhan tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada petugas atau melalui kontak pengaduan, media sosial maupun kanal pengaduan resmi instansi. Selanjutnya ada dampak bagi instansi dan pegawai. Yang pertama, citra instansi menurun. Dari konflik kepentingan tersebut merusak reputasi instansi di mata masyarakat. Instansi akan dianggap tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak mampu menerapkan prinsip tata kelola yang pemerintah yang baik. Dua, kualitas pelayanan menurun. Putusan dan tindakan pegawai yang dipengaruhi kepentingan pribadi dapat menyebabkan pelayanan menjadi tidak objektif, tidak profesional, dan tidak sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan. Nah, dampak bagi pegawai, yang pertama, menurunkan profesionalisme ASN. Pegawai yang terlibat dalam konflik kepentingan beresiko kehilangan sikap objektif dalam bekerja. Hal ini bertentangan dengan nilai dasar ASN. Yang kedua, berpotensi mendapat sanksi disiplin. Pegawai yang terbukti melakukan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan dapat dikenakan tindakan administratif dan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, Kemudian, alternatif alternatif solusi solusi yang yang bisa bisa diberikan adalah yang pertama, sosialisasi dan pelatihan ASN berakhlak, yaitu melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan penguatan budaya kerja ASN berakhlak secara rutin kepada seluruh pegawai. Yang kedua, memperkuat pengawasan pelayanan. Atasan langsung yang akan melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan agar tidak terjadi perlakuan khusus. Yang ketiga, menerapkan sistem antrean yang transparan, yaitu menggunakan sistem antrean dan standar pelayanan yang jelas agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan secara adil. Yang keempat, penegakan disiplin dan pemberian sanksi, yaitu memberikan teguran atau sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan pelayanan dan kode etik dari ASN. Yang kelima, membangun budaya kerja profesional, yaitu mendorong pegawai untuk bekerja secara objektif, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kemudian implementasi yang bisa diberikan adalah yang pertama membuat SOP pelayanan, yang kedua menggunakan sistem antrean, yang ketiga melakukan evaluasi pelayanan, yang keempat menyediakan sarana pengaduan masyarakat, dan yang terakhir mengutamakan pelayanan yang adil dan profesional. Kesimpulannya adalah penerapan nilai ASN berakhlak sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, adil, dan berintegritas. Konflik dalam pelayanan terjadi akibat belum optimalnya penerapan nilai berakhlak, sehingga diperlukan pengawasan, disiplin, dan budaya kerja profesional. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Demikian yang dapat kami presentasikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan ataupun ada pertanyaan, bisa kontak kami lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.